didukung oleh kalau kita misalnya berkaca apa yang terjadi peristiwa rentetan peristiwa sejak 2-3 bulan terakhir yang terjadi pada institusi tempat Anda bekerja, KPK, maupun terhadap Anda sendiri, Mas Wewe. Apakah situasi seperti ini pernah Anda bayangkan akan menimpa diri Anda dan institusi KPK? Jalan pemberantasan korupsi itu pasti beronak dan penuh duri. Jalannya menanjak dan berliku. Itu sudah pasti. Karena tidak mungkin kekuasaan yang establis, yang biasa mendapatkan keuntungan dari sikap dan perilaku koruptifnya, itu akan diam saja menghadapi perubahan pemberantasan korupsi. Tapi kemudian saya berpikir, dulu saya banyak aktif membantu masyarakat di LBH maupun di LBHI, tidak ada masalah. Justru ketika saya menjadi penyelenggara negara, label tersangka ada di tempat saya. Apakah ini memang sebuah resiko dan pantas diambil sebagai sebuah resiko? Tapi yang jauh lebih penting sebenarnya, jadi sesungguhnya ini kan toh memang sudah sesuai prediksi Anda kan? ya, Ini bukan sesuatu yang memang seringkali tidak terbayangkan, memang sudah tahu akan ada potensi resiko ini. kalau potensi resikonya memang harus diambil sebagai sebuah resiko. Tetapi kalau kemudian tanda-tanda ingin balik kembali pada situasi awal zaman otoritarian dulu, itu yang agak menyesakkan. Sudah sampai di titik itu? Saya kok berpikir, ini 15 tahun ini kita sedang ngapain sebenarnya? Dulu kan 3 dekade otoritarian itu merajalela di Republik ini. Sistem oligarki, ada kartel, dan ada biaya politik yang mahal untuk membangun sistem politik yang ini. Tapi itu sekarang kok kayaknya mau balik lagi. Ini yang harus dicegah bersama-sama. Yang menarik sebenarnya, kekuatan masyarakat sipil sekarang dengan modal sosial yang sudah dimiliki akan lebih mampu sebenarnya mengatasi ini. Cuman memang ada perubahan-perubahan yang harus diidentifikasi. Ada modal sosial yang luar biasa sekali. Kemarin saya dengar ada yang namanya Persatuan Perempuan Anti Korupsi. Itu luar biasa sekali. Mereka menggerakkan solidaritas di antara keluarga-keluarga. Terus ada lagi Saya Perempuan Anti Korupsi. Itu sudah bergerak di seluruh Indonesia. Ada lagi di Yogyakarta itu kelompok-kelompok perempuan yang bersama-sama dengan elemen masyarakat menggerakkan membangun budaya anti korupsi. Ini luar biasa sekali. Itu belum anak-anak muda yang seperti sekarang hadir ini, Gen Y, X, Z, yang mempunyai kekuatan luar biasa sekali. Di tangan mereka lah pemilu kemarin itu bisa berlangsung dengan cukup baik. Dan saya yakin di tangan mereka lah siapapun yang berani-berani menghancurkan negara ini dengan tindak korupsi akan digilas oleh mereka. Anda merasakan sekarang ini atmosfernya banyak yang mau bergerak melawan atau sudah mulai lelah melihat jagoan demi jagoan tumbang dan tumbang? Ada cukup banyak masalah yang muncul. Dengan masalah yang muncul cukup banyak itu, mereka harus membagi prioritasnya. Dan kalau teman-teman semuanya diajak kembali kepada basis persoalan kita, maka kemudian saya berpikir bahwa gerakan anti korupsi akan menemukan kembali energi dan elan spiritualitasnya. Coba lihat alinea keempat konstitusi kita. Di situ disebutkan bahwa Indonesia itu hadir karena kita ingin mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Salah satu penyebab utama yang menyebabkan kesejahteraan dan keadilan sosial tidak bisa hadir konkret, faktual pada hari ini, kendati sudah 70 tahun kita merdeka, adalah korupsi. Korupsi itu menghancurkan seluruh sistem nilai, keberadaban kita, kewarasan kita, bahkan menyebabkan masivitas kemiskinan yang luar biasa sekali. Proses penegakan hukum, kepercayaan publik pada kekuasaan itu juga hancur gara-gara korupsi. Nah, kalau kita kembali pada basis awalnya, saya pikir kita akan kembali kepada elan spiritualitas. Kenapa bangsa ini perlu merdeka dan mengapa kemerdekaan itu perlu diwujudkan sekonkret mungkin, dan Gen Y, X, Z ini adalah bagian penting dari program. Apa
Mas BW, apa yang membedakan situasi sekarang dengan yang terjadi sebelum-sebelumnya? Faktor eksternalkah yang utama atau faktor internal? Karena kalau kita bicara apa yang dilakukan KPK, sejak dulu Bambang Wijayanto itu memang galak kok. Sejak dulu KPK memang tanpa tendeng aling-aling, jenderal polisi aktif diperiksa, politisi, menteri masih menjabat diperiksa. Apa yang membedakan dulu dan sekarang? Ada 3 hal paling tidak. Yang pertama, oligarki dan sistem kartel itu sekarang sudah menemukan kembali bagaimana strategi untuk menaklukkan good governance misalnya. Bagaimana strategi untuk bisa akomodatif di dalam sistem demokratisasi. Nah, ini yang menurut saya yang tidak kita prediksi secara baik. Jadi ada kekuatan lama dan kekuatan kolusif dan koruptif yang bekerja dengan sistematik. Satu itu. Terus kedua, mereka meningkatkan kompetensi dan kemampuannya. Media menjadi bagian penting dalam seluruh strategi gerakan itu. Masyarakat diombang-ambingkan dengan berbagai pernyataan dan informasi yang sebagiannya distortif. Keberpihakan media sebagai kontrol publik itu tidak sepenuhnya ada. Dan itu menjadi satu masalah yang lain. Terus ketiga, konsolidasi gerakan masyarakat itu juga kurang begitu kuat. Sehingga kemudian ini menjadi masalah besar. Kita ada begitu banyak agenda dan kita belum bisa memilih mana agenda utama, mana agenda supporting, mana agenda yang juga dipakai untuk membangun dan membungkus seluruh gerakan itu. Nama saya sekarang Bambang Tersangka Wijoyanto. Ada embel-embel itu di tengah.